Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 061. Ada apa ini? Tanyanya tegas. Bu Marwah hanya bisa menghela napas. Ia pun menceritakan semuanya. Tentang niatnya bicara dengan Ryan. Tentang Najwa yang ternyata mendengar. Tentang ledakan emosi yang tak bisa ia redam. Pak Asmi menatap istrinya lama. Kamu terlalu cepat menyalahkan Najwa, ujarnya. Tapi aku juga terlalu lama membenarkannya, balas Bu Marwah tenang. Aku pikir, kalau Ryan kembali pada yang benar, hatinya akan lebih tenang. Pak Asmi tidak menjawab. Ia memejamkan mata sesaat, lalu mengangguk. Kalau begitu, kamu harus siap dengan semua konsekuensinya. Termasuk jika rumah ini akan kembali ribut seperti dulu. Bu Marwah menunduk. Aku siap. 2. Angin siang itu bertiup pelan di teras rumah Bu Rahmah. Sejuk, tapi tidak cukup untuk menenangkan. Perasaannya yang tiba-tiba kacau ketika melihat tamu tak disangka berdiri di depan pagar rumah. Seorang wanita berkerudung pastel, dengan wajah teduh namun menyimpan banyak rahasia, melambaikan tangan. Assalamualaikum, Bu Rahmah. Bu Rahmah berdiri dari kursi rotannya, menghampiri pagar dengan langkah lambat. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan apa benar yang ia lihat itu Bu Marwah. Waalaikumsalam, Marwah. Suaranya datar, hampir tak percaya. Iya, Bu. Maaf mengganggu. Boleh saya masuk? Tanya Bu Marwah hati-hati. Dalam hati, Bu Rahmah sudah bergolak. Terakhir mereka bertemu tidak banyak yang dibicarakan. Sejak itu, tak ada lagi komunikasi, apalagi kunjungan. Tapi hari ini, entah angin apa yang membawa perempuan itu datang lagi. Masuk klub, silakan. Jawab Bu Rahmah singkat. Ia mundur beberapa langkah, memberi ruang untuk tamunya masuk. Bu Marwah duduk perlahan di ruang tamu yang rapi. Matanya mengamati bingkai-bingkai foto di dinding. Di sana ada foto keluarga Alia dan Fahri saat akikah Isa. Senyuman mereka terlihat utuh, hangat, lengkap. Tapi justru itulah yang membuat dada Bu Marwah sesak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bu Rahmah to the point. Bu Marwah tersenyum kaku. Sebenarnya, saya hanya ingin bicara soal masa lalu. Bu Rahmah menaikkan alisnya. Masa lalu yang mana, Bu Marwah? Yang menyakiti anak saya, atau yang membuat hati kami sekeluarga hampir remuk? Suasana jadi hening. Bu Marwah menunduk, lalu menghela napas panjang. Saya tahu, saya banyak salah. Waktu itu, saya terlalu membela Najwa. Dan terlalu menyalahkan Alia. Tapi saya menyesal. Kalau waktu bisa diulang, saya akan berdiri di sisi yang berbeda. Loh, kenapa tiba-tiba membicarakan hal itu? Kita semua ingin bisa mengulang waktu. Tapi sayangnya, hidup tak pakai tombol rewind, Bu Marwah, ujar Bu Rahmah dingin. Saya mengerti. Tapi, saya juga seorang ibu. Saya lihat bagaimana Isa dekat sekali dengan Ryan. Alia pun. Saya tahu, meski dia bersama Fahri, bagian hatinya masih mengingat Ryan. Bu Rahmah menatap tajam wanita di hadapannya. Maaf, Bu Marwah. Tapi apa maksud Anda sebenarnya datang ke sini? Jangan berputar-putar. Bu Marwah menggigit bibir bawahnya. Ia tahu akan tiba di titik ini. Saya hanya ingin tahu, bagaimana kalau suatu hari nanti, Ryan dan Alia bisa bersatu kembali. Demi Isa, anak mereka. Suara kalimat itu seperti pecahan kaca di lantai marmer rumah Bu Rahmah. Hening sejenak. Lalu,
Suara Bu Rahma pecah, sedikit bergetar namun tegas. Apa? Ibu pikir hanya karena mereka punya anak bersama, maka semua luka, semua kehancuran bisa disatukan kembali begitu saja? Bu Marwah terdiam. Ibu tahu betul bagaimana anak saya, Alia, bertahan dari luka pernikahan itu. Dihina, disudutkan, bahkan didorong bercerai karena ibu dan menantu ibu yang sekarang. Dan sekarang, setelah hidupnya mulai damai. 3. Setelah ia membangun rumah tangga baru yang lebih baik, ibu datang dan ingin membuka luka lamanya lagi. Tidak begitu maksud saya, Bu Rahmah. Saya hanya... Bu Marwah. Suara Bu Rahmah sedikit meninggi. Saya tidak akan pernah setuju dengan ide gila itu. Sekarang dengarkan saya. Alia punya suami, Fahri. Pria yang tidak hanya menerima dia dan luka-lukanya, tapi juga membesarkan Isa tanpa syarat. Dan Ryan. Dia punya istri, Najwa. Apa ibu pikir pernikahan bisa seenaknya ibu atur hanya demi romantisasi keluarga utuh? Bu Marwah mulai menggigit bibirnya, menahan rasa malu yang menjerat dirinya. Maafkan saya hanya merasa bersalah. Saya pikir, kalau mereka bisa kembali, saya bisa memperbaiki semua. Tapi bukan dengan menghancurkan apa yang mereka miliki sekarang. Potong Bu Rahmah. Ibu tidak bisa memaksa dua orang kembali, sementara mereka sudah memilih jalan masing-masing. Fahri itu menantu terbaik saya. Dia bukan pengganti. Dia penawar. Dan sebagai ibu, saya tidak akan membiarkan anak saya disakiti lagi hanya karena seseorang ingin menebus masa lalu. Keduanya terdiam cukup lama. Suasana ruang tamu yang tadi nyaman berubah menjadi ladang perang emosional. Akhirnya, Bu Marwah berdiri. Tangannya sedikit gemetar. Saya minta maaf sudah datang dan mengatakan hal ini. Saya terlalu banyak berharap. Saya pikir Bu Rahma punya pemikiran yang sama demi cucu kita. Bu Rahma ikut berdiri. Saya tidak membenci Anda, Bu Marwah. Tapi saya akan berdiri membela anak saya. Seperti ibu dulu membela anak ibu. Bu Marwah menghela nafasnya berat. Ia mengusap wajahnya sebentar, lalu menunduk dan melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia berkata pelan, kalau seandainya suatu saat Alia ingin kembali, saya akan menerima dia dengan hati yang terbuka. Pintu ditutup perlahan. Suara langkah Bu Marwah menjauh, meninggalkan rumah itu dan seluruh beban yang pernah ia titipkan pada putusan masa lalu. Tapi ia tahu, mungkin ia sudah datang terlalu terlambat. Luka lama itu tak bisa lagi diperbaiki. Bu Rahma berdiri lama di balik pintu, mengelus dadanya sendiri yang sesak. Lah menoleh ke foto keluarga mereka. Di situ, Alia sedang tertawa dengan Isa dan Fahri. Dan di dalam hati Bu Rahmah, keyakinan itu menguat, cukup sudah anaknya menderita karena cinta lama. Takkan ia biarkan masa lalu kembali merenggut bahagia yang kini mulai diraih anak dan cucunya. Suara motor berhenti di depan rumah sederhana yang hangat itu. Bu Rahmah turun sambil membawa tas tangan dan bungkusan plastik berisi kue-kue kesukaan Isa. Ia mengetuk pintu pelan. Tak lama, Alia membukakan pintu, sedikit terkejut sekaligus senang melihat kedatangan ibunya pagi-pagi seperti ini. Bu, tumben sore kesini, ucap Alia sambil mempersilakan ibunya masuk. Ada yang ingin ibu bicarakan, nak, jawab Bu Rahmah lembut, tapi raut wajahnya tampak menyimpan sesuatu. Alia mengajak ibunya duduk di ruang tamu, dan tanpa banyak basa-basi, ia membuatkan teh manis hangat dan membawakan sedikit kudapan. Isa masih tertidur lelap di kamar,
sementara Fahri sedang di belakang, menyiram tanaman seperti biasa di sore hari. Ia tak tahu bahwa hari ini akan menjadi sore yang mengaduk perasaan semua penghuni rumah itu. "Alia," panggil Bu Rahmah perlahan. "Ya, Bu." 4. Tangan Bu Rahmah menggenggam tangan putrinya, erat, penuh emosi yang ditahan. Ia menatap Alia dengan mata yang berkaca-kaca. "Tadi siang, Ibu kedatangan tamu, Bu Marwah." Alia mengangkat alis, jelas terkejut. "Bu Marwah? Untuk apa beliau datang ke rumah Ibu?" Bu Rahmah menghela napas panjang. "Dia datang membicarakan sesuatu yang mengejutkan. Tentang kamu dan Ryan." Alia spontan memejamkan mata. "Astagfirullah." Bibirnya bergetar pelan. "Apa maksudnya, Bu?" Ibu juga sempat bingung. Tapi Bu Marwah datang membawa wacana bahwa bagaimana jika suatu hari kamu dan Ryan bersatu kembali. Demi Isa, katanya. Dia merasa bersalah atas masa lalu, merasa dulu salah memilih membela Najwa. Dan sekarang dia ingin memperbaiki semuanya. Alia menggigit bibir, perasaannya mengaduk-aduk. Nafasnya berat. Ia tahu benar bahwa hubungannya dengan Ryan sudah selesai sejak lama. Ia tak pernah menyesal telah meninggalkan pernikahan itu. Justru ia bersyukur karena perpisahan itu mempertemukannya dengan Fahri, pria yang mencintainya tanpa syarat. "Bu, aku ini sudah menikah," ucap Alia tegas. "Aku bahagia bersama Mas Fahri. Dia lelaki yang jauh lebih baik, jauh lebih sabar, dan jauh lebih memahami aku." Apa Bu Marwah lupa bahwa Ryan juga sudah menikah? Apa dia lupa bahwa aku sudah bukan milik Mas Ryan lagi, dan Mas Ryan juga bukan milik aku? Bu Rahmah mengangguk mantap. Ibu jawab tegas padanya, "Alia, Ibu bilang, Ibu tidak pernah ingin menerima Ryan kembali sebagai menantu. Bukan karena benci, tapi karena Ibu tahu, kamu sudah lebih dari cukup dengan Fahri. Kamu sudah bahagia, Nak. Dan Ibu tidak ingin ada yang merusaknya." Alia menunduk, air matanya jatuh begitu saja. "Terima kasih, Bu." Namun tak disangka, dari balik dinding ruang tamu, Fahri berdiri. Wajahnya datar, nyaris tak terbaca. Ia tampaknya mendengar sebagian besar percakapan itu. Ia berjalan pelan mendekat, membuat Alia dan Bu Rahmah sontak terdiam. Fahri duduk di samping Alia. Tak berkata apa-apa. Ia menatap istrinya, matanya teduh tapi dalam. "Mas Fahri," panggil Alia perlahan, mencoba menebak perasaan suaminya. "Maafin aku. Aku juga baru tahu semua ini." Fahri mengangguk pelan. "Aku tahu kamu gak pernah menginginkan semua ini, Alia. Aku dengar semua. Aku hanya sedikit kecewa. Kenapa masih ada orang yang berpikir kalian bisa bersama lagi, seolah semua perjalanan hidupmu setelah itu tidak berarti apa-apa." Bu Rahmah menatap menantunya dengan simpati. "Fahri, Nak. Maafkan Ibu harus bicara seperti ini di rumahmu. Tapi Ibu ingin kamu tahu, dari lubuk hati Ibu paling dalam, kamu menantu terbaik yang pernah Ibu punya. Dan gak akan pernah Ibu biarkan siapapun mengganggu rumah tangga kalian." Fahri menatap Bu Rahmah, dan untuk pertama kalinya, senyumnya terbit. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin Alia tetap di sampingku, nggak ada masa lalu atau siapapun yang mengusiknya." Alia meraih tangan Fahri dan menggenggamnya erat. "Aku nggak pernah menyesal memilih kamu, Mas. Bahkan jika hidup ini harus kujalani 1000 kali, aku akan tetap memilih kamu." Fahri menatap istrinya dengan air mata yang menahan, lalu memeluknya erat.
Bu Rahmah pun tak kuasa menahan air mata haru. Isa adalah anak Ryan, iya. Tapi rumahnya ada di sini. Di tempat cinta dan kasih sayang tinggal. Dan itu adalah rumahmu bersama Fahri, bukan orang lain, tegas Bu Rahmah. Alia mengangguk, hatinya semakin kuat. Ia tahu, hari ini bukan sekadar cerita tentang seseorang yang datang membawa masa lalu. Tapi ini tentang rumah tangga yang harus dijaga, tentang cinta yang sudah punya tempat pulang. Mereka bertiga duduk dalam keheningan yang hangat. Di kamar, Isa mulai menangis pelan. Fahri bangkit. 5. Berdiri, tersenyum pada Alia dan ibunya. Biar aku yang gendong anak kita hari ini, ujarnya lembut. Alia tersenyum. Anak kita, ulangnya pelan. Fahri melangkah masuk ke kamar, sementara Alia dan ibunya saling menatap, saling menguatkan. Hari itu, cinta yang telah menetap di hati Alia kembali diteguhkan. Bukan karena masa lalu harus dilupakan, tapi karena masa kini sudah cukup untuk jadi alasan bahagia. Dan rumah tangga itu, semakin kokoh berdiri. Di atas pondasi cinta, ketulusan, dan kesetiaan. Langit sudah gelap ketika suara azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan kompleks. Fahri melipat sajadah dan menggantung sarungnya di belakang pintu kamar. Langkahnya masih terasa letih, namun ia tetap menyempatkan diri pergi ke masjid seperti biasa. Bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah pelarian kecil dari kegundahan batin yang sempat muncul sejak perbincangan Bu Rahmah siang tadi. Setelah sholat berjamaah, Fahri pulang ke rumahnya yang sunyi. Cahaya lampu ruang tamu menyala temaram, membias ke lantai dari ventilasi pintu kamar. Sepatunya ia lepas perlahan, dan langkahnya ringan menyusuri koridor rumah menuju kamar, tempat anak dan istrinya menunggu. Di dalam, terdengar suara tawa kecil Isa yang renyah seperti gemericik air jernih. Fahri mendorong pintu pelan. Di tengah kasur, Isa duduk bersender sendiri sambil memegang mainan plastik berwarna kuning cerah. Bocah itu menatap ayah tirinya dengan wajah sumringah, lalu tertawa saat Fahri menjulurkan tangannya dan berpura-pura menjadi monster yang hendak menculiknya. Hei, anak pintar. Sudah bisa jaga rumah, iya. Goda Fahri sambil duduk bersila di atas ranjang. Tangannya memeluk Isa erat. Isa tertawa lagi, matanya menyipit, gusi kecilnya terlihat jelas. Ia menepuk-nepuk wajah Fahri dengan tangan mungilnya. Bismillah. Isa, malam ini kita ngobrol berdua, ya. Ayah mau cerita sesuatu, ujar Fahri pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Seolah ia tengah berbicara pada seseorang yang bisa mengerti seluruh isi hatinya, walau tahu lawan bicaranya belum bisa menjawab. Dengar ya, nak. Ayah tuh sayang banget sama kamu. Lebih dari apapun. Walaupun kamu bukan darah daging ayah, tapi ayah merasa kamu itu bagian dari hidup ayah yang enggak bisa digantiin sama siapapun. Isa mendengus pelan, lalu menguap kecil. Meski tak paham kata-kata ayahnya, bayi itu terlihat tenang. Fahri mengusap rambut halus di kepala Isa. Kadang ayah sedih. Kalau dengar orang ngomongin kamu kayak barang rebutan. Kamu enggak salah apa-apa, Isa. Kamu cuma anak kecil yang pengen disayang. Tapi dunia orang dewasa ribet banget, iya. Mereka rebutan cinta dan pengakuan, tapi kamu cuma butuh satu hal, pelukan hangat dan senyum orang-orang yang sayang kamu. Di balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, terdengar suara aliran air perlahan mereda. Alia berdiri diam, handuk masih tergantung di bahunya. Ia sudah selesai mandi dan hendak keluar,
tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Fahri yang berbicara sendiri pada anak mereka. Ia menahan napas, tak ingin suara desahnya mengganggu momen itu. Dan di sanalah Alia berdiri, diam membisu, air matanya jatuh perlahan membasahi pipinya yang hangat oleh uap kamar mandi. Hatinya terasa seperti diremas-remas, antara haru dan rasa bersalah. Ia tahu Fahri mencintainya, tapi ia tidak pernah menyangka, sebesar itulah cinta lelaki itu untuk anak yang bukan buah hatinya sendiri. Fahri melanjutkan ucapannya, masih dengan nada hangat namun penuh luka yang disimpan. Kalau suatu hari kamu besar, dan tahu semuanya, ayah cuma mau kamu tahu satu hal, bahwa ayah enggak pernah nyesel nikah sama umi kamu. Enggak pernah ngerasa kehilangan karena kamu bukan anak kandung. Justru ayah bersyukur bisa kenal kamu, bisa jagain kamu, dan bisa sayang kamu seperti ini. Isa bersin kecil. Fahri tertawa pelan, lalu mengelus punggung bayi itu yang mulai mengantuk. Udah, ayo tidur, nak. Tiba-tiba, saat ia hendak mengambil selimut untuk menutupi tubuh Isa, sepasang tangan hangat melingkar dari belakang tubuhnya. Fahri sempat terkejut, tapi langsung mengenali pelukan itu. Alia memeluk Fahri erat dari belakang, wajahnya disandarkan ke punggung suaminya, yang terasa hangat dan kokoh. Bibirnya bergetar saat ia berkata dengan lirih, "Terima kasih." Fahri diam, lalu memegang tangan Alia yang melingkar di perutnya. Lah menarik tubuh sang istri hingga kini mereka duduk berdampingan di ranjang, mengapit Isa yang mulai terlelap. "Aku dengar semuanya," ujar Alia pelan. "Dari tadi aku berdiri di depan pintu. Aku dengar semuanya, Mas." Fahri menunduk. Lah merasa malu, tapi juga lega. Kadang, kata-kata yang paling jujur hanya bisa terucap ketika lawan bicara belum bisa bicara balik. "Maaf kalau aku nggak pernah cukup menunjukkan seberapa besar artinya kamu buat aku," lanjut Alia. "Kamu bukan cuma suami terbaik. Kamu juga ayah terbaik buat anakku." Fahri mengangguk. Lah menatap mata Alia dalam-dalam, dan di sana, ia menemukan mata yang bersinar. Bukan karena air mata, tapi karena cinta yang mengendap dalam diam dan kesabaran. "Boleh aku peluk kamu sekarang?" tanya Fahri. Alia mengangguk. Mereka saling berpelukan, erat, hangat, tak peduli waktu yang terus berjalan. Pelukan itu seperti penyembuh luka. Luka karena masa lalu, luka karena prasangka, luka karena cinta yang sempat tersakiti. 7. 1 minggu telah berlalu sejak keributan demi keributan terjadi. Alia merasa hidupnya kini lebih tenang. Ia kembali ke rutinitasnya di pesantren dengan semangat yang diperbarui. Setiap langkahnya di lorong-lorong pesantren menjadi bagian dari ketenangan yang ia dambakan sejak lama. Anak-anak santri putri menyapanya dengan salam dan senyum, membuat hati Alia semakin yakin bahwa inilah tempatnya. Tempat ia menemukan kedamaian, bukan hanya sebagai ibu, istri, tetapi juga sebagai pendidik. Hari itu, suasana pesantren Al-Hikmah tampak seperti biasa. Santri-santri lalu lalang di halaman, sebagian sudah kembali ke aktivitas masing-masing setelah kajian pagi bersama Pak Asmi. Di sisi lain kompleks, para ustazah berkumpul di ruang guru, membicarakan evaluasi pekanan dan persiapan acara besar yang akan digelar sepesantren Indonesia. Alia duduk di antara para seniornya, mendengarkan dengan saksama. Tak pernah ia sangka, hari itu namanya disebut secara resmi oleh Ustazah Halimah. "Alia, beberapa hari ini ada undangan dari Forum Senat Nasional Pesantren se-Indonesia. Dan seperti biasa,
Al-Hikmah diundang untuk mengirimkan perwakilan santri putra dan putri. Setelah rapat dengan para pengajar, kami sepakat memilihmu untuk mewakili santri putri. Alia mengerjap. Saya, Ustazah. Ustazah Halimah tersenyum. Iya. Meski baru beberapa waktu mengajar di sini, tapi kamu sudah menunjukkan integritas, akhlak, dan kepandaian. Murid-murid suka padamu. Kami percaya kamu mampu membawa nama baik Al-Hikmah. Hati Alia mencelos. Campuran bahagia, terharu, dan gugup. Ini bukan sekadar tugas biasa. Ini kepercayaan. Amanah besar. Saya sangat terhormat, Ustazah. Terima kasih sudah percaya pada saya. Insya Allah, kamu bisa. Nanti surat tugas dan jadwal acaranya akan diserahkan akhir pekan ini. Acara dilaksanakan pekan depan selama 5 hari di luar kota. Masya Allah. Jauh juga ya. Ustazah Halimah tertawa pelan. Jauh, tapi kamu tak sendiri. Dari pihak santri putra, Ustadz Ryan yang akan menjadi perwakilan. Alia langsung terdiam. Ustadz Ryan. Mas Ryan. Tanyanya untuk memastikan. Ya. Ustadz Ryan punya pengalaman ceramah di banyak forum, dan beliau sudah pernah memimpin pelatihan debat santri. Jadi pilihan yang tepat. Alia menunduk. Ia bukan lagi istri Ryan. Tapi tetap saja, kabar itu membuat dadanya sesak aneh. Bukan karena cinta lama, tapi lebih pada sejarah masa lalu yang tak mudah dihapus begitu saja. Di ruang tamu rumah utama pesantren, Najwa duduk di kursi rotan sambil menyusui kekecewaan. Ia mendengar langsung percakapan antara dua ustazah senior tadi pagi saat lewat menuju dapur, bahwa Alia lah yang akan berangkat membawa nama Al-Hikmah sebagai wakil santri putri. Bukan dirinya. Bukan menantu Pak Asmi. Bukan alumni pesantren terkenal tempat ia dulu menimba ilmu bertahun-tahun. Tapi Alia, yang jelas-jelas dulu bukan siapa-siapa di mata pesantren ini. Wajah Najwa mengeras. Ia kembali ke kamar, melempar mukena ke atas tempat tidur, lalu mondar-mandir. 8. Dengan dada sesak. Alia. Dari dulu semua tentang dia. Gerutunya sendiri. Najwa tahu betul kemampuan dirinya dalam hal keilmuan. Ia bisa hafal ratusan hadits dengan sanadnya, fasih berbicara, bahkan banyak santri lebih dulu mengenalnya dibanding Alia. Ia juga sudah lama berada di lingkungan pesantren. Lantas, kenapa bukan dirinya? Saat itu juga, Najwa menghampiri mertuanya, Bu Marwah, yang tengah membaca Al-Quran di ruang belakang. Umi tahu nggak, siapa yang jadi perwakilan pesantren buat acara nasional itu? Tanya Najwa, suaranya meninggi. Bu Marwah menurunkan mushaf perlahan. Sudah Umi dengar. Alia? Ya. Najwa mengepalkan tangan. Kenapa harus dia? Bukannya saya juga ustazah di sini. Apa karena saya bukan anak baru jadi dianggap kurang pantas? Atau karena saya bukan mantan istri kesayangan, seperti Alia? Bu Marwah mendesah pelan. Najwa, tenang. Mungkin ini sudah dipertimbangkan baik-baik. Ustazah Halimah dan tim pengajar yang memutuskan, bukan Umi. Umi tidak ikut campur. Tapi Umi nggak merasa ini nggak adil. Saya ini lulusan pesantren 10 tahun. Saya bahkan putri dari keluarga yang sudah lama berdakwah. Dan saya ini, menantu Pak Asmi. Kalimat terakhir itu seperti senjata terakhir yang ia hunus. Namun Bu Marwah menatapnya tanpa bergeming.